Selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya sangat bersyukur dan bersuka cita karena hari ini bisa berada di tengah-tengah jemaat lagi. Ini adalah kali ketiga saya diberikan kehormatan, diberikan kesempatan untuk bisa melayani di tempat ini. Dan saya sangat bersuka cita. Kalau saya buka kembali catatan saya, pertama kali saya berada bersama-sama dengan saudara melayani itu adalah bulan Januari tahun yang lalu. Ketika itu baru selesai kita masih dalam merayakan Natal. Ya. Kalau saya buka lagi catatan saya ingat waktu itu saya menyampaikan bahwa waktu Bapa mengirimkan putranya yang tunggal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengirimkan putranya yang tunggal, supaya kita yang percaya itu tidak binasa. Sehingga ia mengirimkan Yesus bagi kita, dan Yesus itu menjadi jaminan keselamatan bagi kita. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan kita mendapat jaminan hidup kekal. Tapi kan hidup kekal itu baru kita bisa peroleh setelah kita tidak berada di dunia ini lagi. Hidup yang kekal itu baru bisa kita peroleh setelah kita berada di dalam kekekalan. Nah, gimana selama kita masih ada di dalam dunia ini? Syukur kepada Allah, waktu menjelang kelahiran Tuhan Yesus, malaikat Gabriel datang kepada Yusuf dan berkata, waktu itu Yusuf sedang diam-diam ingin berpisah dari tunangannya Maria. Malaikat Gabriel datang kepada Yusuf dan berkata, Maria sedang mengandung dari Roh Kudus, dan ketika ia melahirkan anak nanti kamu harus menamainya Yesus. Ia akan disebut Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Jadi pada saat Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia bukan hanya datang sebagai Savior, karena nama Yesus itu sebagai juru selamat. Dia bukan hanya datang sebagai juru selamat untuk kita mendapat jaminan kekekalan nanti di masa yang akan datang, tapi dia juga datang sebagai Immanuel, yang berarti Allah beserta kita sehari-hari. Dalam keadaan kita, dalam tantangan-tantangan dan kesulitan yang kita hadapi masih di dalam dunia ini, Allah memberikan kita Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Jadi Allah Bapa bukan hanya memberikan kita jaminan keselamatan, tapi juga memberikan kepada kita jaminan penyertaan di dalam kita, dalam sehari-hari kehidupan kita di dalam dunia ini. Itu yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian Januari tahun lalu. Kemudian yang kedua kali saya berada di tempat ini tepat setahun yang lalu, bulan Juli tahun 2025. Ada yang masih ingat nggak waktu itu apa yang saya sharing kepada teman-teman bapak-bapak ibu sekalian di Manado? Udah lupa? Waktu itu saya menyampaikan bahwa setiap perusahaan punya yang namanya corporate values. Setiap perusahaan tuh punya namanya nilai-nilai perusahaan. Kenapa? Karena setiap perusahaan ingin karyawan-karyawannya itu memiliki perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang sudah ditetapkan dalam perusahaan itu. Jadi kalau ada perusahaan yang nilai-nilainya dapat dipercaya, dia ingin setiap karyawan yang ada dalam perusahaan itu menjadi karyawan yang dapat dipercaya. Sehingga perusahaan itu memiliki identitas yang dapat dipercaya. Orang-orang akan melihat perusahaan itu sebagai perusahaan yang dapat dipercaya. Nah, Tuhan kita juga memiliki values, memiliki nilai-nilai di dalam bagi kita anak-anaknya, bagi kita murid-muridnya. Salah satu nilai-nilai yang paling utama dan paling awal kita bisa lihat di dalam Alkitab itu adalah mengenai ketaatan, taat, obedience. Jadi ketika Tuhan Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya, kecuali pohon yang di tengah-tengah itu, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, tidak boleh kamu makan buahnya, karena pada hari kamu memakannya, kamu akan mati. Kemudian apa yang dilakukan oleh manusia pada saat itu, Adam dan Hawa? Mereka makan. Mereka tidak taat kepada perintah Allah. Dan pada hari mereka makan itu, maut berkuasa atas mereka. Kematian berkuasa atas mereka. Kita manusia menjadi bisa mati
Sebelumnya manusia, Adam dan Hawa itu hidup dalam kekekalan bersama dengan Allah. Tapi ketika dia melanggar perintah Allah, ketika dia tidak taat kepada Allah, pada saat itu juga maut berkuasa atas manusia, sehingga manusia itu, kita semua dikuasain oleh maut, dan kita bisa mati pada saatnya. Karena ketidaktaatan, hukumannya berat sekali. Kita juga melihat Musa. Bapak, Ibu, dan Saudara tahu cerita Musa kan? Musa diminta oleh Tuhan berbicara kepada gunung batu, dan gunung batu akan mengeluarkan air. Tapi Musa saking marahnya kepada orang Israel, ia tidak berbicara kepada gunung batu, dia pukul gunung batu itu dengan tongkatnya. Dia melanggar titah Tuhan. Akhirnya Musa yang sudah berjuang membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Musa ini membawa orang Israel 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Musa ini tidak masuk di dalam negeri yang dijanjikan. Karena apa? Karena tidak taat. Dan banyak contoh lagi. Kita lihat bahwa setelah orang Israel mengalahkan Yeriko, Tuhan bilang jangan ambil sesuatu apapun dari kota itu. Tapi kemudian ada bagian-bagian dari orang Israel yang tidak taat, akan ngambil barang dari kota Yeriko yang dikalahkan itu. Akhirnya apa? Tuhan menghukum seluruh orang Israel kena getahnya. Bukan cuma akan. Mereka dikalahkan oleh Ai, kota yang kecil itu. Dan banyak lagi, Saul ditolak menjadi raja karena tidak taat. Jadi di dalam Alkitab itu banyak sekali contoh-contoh ketaatan dan ketidaktaatan. Itu yang waktu Juli tahun lalu saya menceritakannya kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Jadi kedua hal itu, tahun 2025, saya berdiri di depan sini dan menyampaikan kepada saudara, hari ini saya ingin melanjutkan. Ya. Kalau kita lihat ketidaktaatan yang tadi disebutkan, sebaliknya dengan Abraham. Abraham itu adalah orang yang dalam berbagai kisah di dalam Alkitab yang bisa kita baca dan pelajari, adalah orang yang benar-benar dan sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Sebaliknya dibandingkan semua contoh-contoh tadi. Ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, Abraham, ambillah putramu yang tunggal itu, putramu yang satu-satunya itu, yang engkau kasihi. Jadi Tuhan tahu bahwa Abraham itu mengasihi putranya yang sudah dinanti-nantikan sekian lama, sekian tahun, dan kemudian akhirnya diperoleh. Bahkan kalau nanti Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian baca di Alkitab ya, nanti kalau pulang di rumah, di situ Tuhan menyebutkan, ambillah putramu yang satu-satunya itu yang engkau kasihi. Jadi Tuhan tuh tahu bahwa Abraham itu mengasihi Ishak. Tapi pun demikian, Tuhan ingin Abraham tuh taat, supaya menunjukkan bahwa Abraham tuh lebih mengasihi Tuhan. Ambillah putramu yang satu-satunya itu yang engkau kasihi itu, bawalah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran di salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Begitu kata-kata firman Tuhan kepada Abraham. Ayat berikutnya langsung dikatakan, dan keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, dia mempersiapkan keledainya, mempersiapkan anaknya, membawa bujangnya, mempersiapkan kayu bakar untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Tidak ada satu kata pun di tengah-tengah antara kedua ayat itu yang mengatakan Abraham berdebat dengan Tuhan, Abraham tawar-menawar dengan Tuhan. Tidak ada. Nanti kalau Bapak Ibu lihat, Abraham diperintahkan oleh Tuhan pada ayat 1, ayat 2-nya langsung dikatakan, bangunlah Abraham, persiapkan keledainya, bawa anaknya, bawa bujangnya, bawa kayu bakar. Jadi Abraham sungguh-sungguh taat. Ya, kalau kita lihat, Abraham itu benar-benar menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Kalau kita lihat pada cerita-cerita yang sebelumnya, waktu Abraham baru berinteraksi pertama kali dengan Tuhan, namanya masih Abram, hidupnya masih di tanah Ur Kasdim, Allah berfirman kepada Abraham, Abram, keluarlah dari tanahmu, keluarlah dari negerimu, keluarlah dari sanak saudaramu, pergilah ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abram taat.
nggak berdebat, nggak banyak, nggak tanya kemana Tuhan. Bayangkan kalau ada orang yang ngomong sama kita ya, pergi ke satu tempat yang nanti saya tunjukkan di mana. Kita juga belum tahu mau kemana gitu. Bawa seluruh keluarganya pindah ke tempat yang belum jelas kemana. Tapi Tuhan berkata kepada Abraham, keluar dari negerimu, pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dia belum tahu kemana, tapi Abraham taat. Jadi Abraham ini adalah contoh dalam yang bisa kita tiru dalam hidup kita. Bahwa dia menggantungkan seluruh hidupnya hanya kepada Tuhan. Taat, percaya, Abraham hanya percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan kepercayaan Abraham itu sebagai suatu kebenaran. Di dalam Alkitab kita itu, ya, kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, dari kisah Abraham ini, ada 6 kali Allah menyebutkan, Allah memperhitungkan ketaatannya Abraham, kepercayaannya Abraham, imannya Abraham itu sebagai kebenaran. Kita baca satu persatu ya. Kita baca satu persatu. Yang pertama itu di dalam Kejadian 15. Coba kita lihat Kejadian 15 ayat 5 dan 6. Kejadian 15 ayat 5 dan 6. Ada 6 ayat di dalam firman Tuhan kita ini, di dalam Alkitab kita ini, yang disebutkan Allah memperhitungkan apa yang Abraham lakukan, ketaatannya, kepercayaannya, imannya, itu sebagai suatu kebenaran. Dan itulah sebabnya Abraham disebut orang benar. Kejadian 15 ayat 5 dan 6. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi Tuhan bawa Abram keluar. Abram ini dalam kondisi tidak punya anak sama sekali. Abram dibawa keluar, perlihatkan bintang-bintang di langit, dan Tuhan bilang, nanti anakmu, keturunanmu akan sebanyak itu jumlahnya. Abram yang tidak punya anak ini dikatakan apa? Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abram ini bukan anak kecil umur 4-5 tahun yang dibawa sama orang tuanya dan dikatakan lihatlah langit, nanti kamu keturunannya akan sebanyak itu. Enggak, Abram ini sudah orang tua, punya logika, punya kemampuan berpikir, punya tahu bahwa anak itu nggak mungkin datang pada saat usianya sudah tua seperti itu dan istrinya sudah mati haid, sudah Sarah sudah tua. Jadi Abraham itu lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dengan polosnya seperti anak kecil. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Itu diulang lagi oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma pasal 4. Roma pasal 4 ayat 3. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kedua kalinya dikatakan dalam Alkitab kita, Allah memperhitungkan kepercayaan Abraham itu sebagai kebenaran. Selanjutnya di ayat 9, adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja, atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Ditegaskan lagi, ini belum selesai kan? Ditegaskan lagi bahwa imannya Abraham itu diperhitungkan oleh Tuhan sebagai kebenaran. Dan ini ayat 18, kita lihat ayat 18 sampai 22. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah,
ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ayat ini, ayat-ayat di dalam empat ayat yang kita baca ini selalu memberikan saya kekuatan di saat sedang lemah. Jadi kalau kita baca ya, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, nggak ada dasar, nggak mungkin. Orang bilang, orang dunia, orang teman-teman kita kan bilang nggak mungkin, nggak ada dasar untuk berharap. Tapi Abraham berharap juga, tetapi Sony berharap juga dan percaya bahwa Allah sanggup menggenapi janjinya. Jadi ayat ini kalau kita dalam kondisi di mana kita merasa nggak sanggup, merasa gagal, merasa semuanya seolah-olah gelap, ayat ini akan selalu memberikan kita kekuatan. Terus ayat 21 ya, dikatakan bahwa ayat 20 dan 21 dikatakan bahwa terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat oleh imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan janjinya. Mari kita katakan sama-sama hal ini. Allah berkuasa untuk melaksanakan janjinya. Jadi ketika Allah berjanji, ketika Allah berfirman, ia berkuasa untuk melaksanakan janjinya. Galatia 3 ayat 6 diulang lagi. Galatia 3 ayat 6. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Di Galatia, kepada jemaat di Galatia, Rasul Paulus mengulang lagi pesan ini, bahwa kepercayaan Abraham, ketaatan Abraham telah membuat dia diperhitungkan oleh Allah melakukan kebenaran. Yakobus, bahkan bukan hanya Rasul Paulus, Rasul Yakobus pun menyebutkan hal itu. Yakobus pasal 2 ayat 21. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ayat 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Ini gongnya nih. Kalau Bapak, Ibu dan saudara-saudara cari di Alkitab, frase sahabat Allah, dua kata ini, itu hanya sekali ini disebutkan. Dan hanya kepada Abraham saja disebutkan. Kata sahabat banyak di Alkitab, tapi sahabat Allah itu hanya satu kali ini disebutkan di dalam Yakobus pasal 2 ayat 23 ini. Dan itu adalah disebutkan kepada Abraham. Jadi, maukah kita disebut sahabat Allah? Itu luar biasa loh. Bahkan orang-orang yang begitu dekatnya dengan Tuhan, seperti Musa, Tuhan bicara berhadapan muka, seperti Daud, raja yang sangat disayangin oleh Tuhan juga, itu tidak disebutkan sahabat Allah. Disebutkan sahabat Allah adalah Abraham. Karena dia adalah orang yang benar-benar percaya sepenuhnya, taat sepenuhnya, melakukan apa yang Tuhan suruh dia lakukan. Ya. Tapi bukan hanya Abraham ini, bukan hanya disebut sahabat Allah, tetapi Allah memberikan janji-janji kepada Abraham, janji-janji yang tidak diberikan kepada orang lain. Kita baca ya di dalam Ibrani pasal 6 ayat 13 dan 14. Ibrani pasal 6 ayat 13 dan 14. Mari kita baca bersama-sama. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya.
Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi waktu Allah berjanji kepada Abraham, dia tidak sekedar berjanji. Dikatakan di dalam ayat 13, Allah bersumpah demi dirinya sendiri. Jadi waktu dia berjanji kepada Abraham, Allah mengikat dirinya dengan sumpah untuk memberikan janjinya itu kepada Abraham. Adakah yang lebih tinggi daripada Allah? Adakah yang mampu membatalkan janjinya Allah? Adakah yang mampu membatalkan sumpahnya Allah? Ini luar biasa janji yang diberikan kepada Abraham ini. Dan janji-janji yang diberikan kepada Abraham itu sangat banyak. Ya, banyak hal yang kita bisa baca dengan teliti ya, di dalam Alkitab. Allah memberikan janjinya kepada Abraham. Dan Allah mengikat perjanjian dengan Abraham. Allah mengikat dirinya dengan sumpah kepada Abraham. Masakan Allah mungkin mengingkari janjinya? Kalau kita baca ya di dalam Kejadian pasal 13, itu dia sudah mulai memberikan janjinya kepada Abraham. Kejadian 13 ayat 14. Kejadian 13 ayat 14 dan sampai dengan 17 ya. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunan pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Jadi Kanaan itu sudah diberikan kepada Abraham menurut janji Tuhan yang diikat dengan sumpah. Di situ dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri, ke arah manapun Abraham lihat, ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, ke arah manapun dia memandang, sejauh-jauh dia memandang, itulah tanah yang akan diberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Janji Allah itu sudah mutlak, sesuatu yang tidak dapat dibatalkan. Maka Abraham ketika dia di situ, kita tahu bahwa Kanaan itu sudah jadi milik Abraham, sudah jadi milik Abraham dan keturunannya. Di situ dikatakan juga, ya, jalanilah negeri itu menurut panjangnya dan lebarnya, karena kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Jadi itu sudah diberikan kepada Tuhan. Kita simpan dulu, nanti kita baca lagi nih ya. Nah sekarang kita lihat Kejadian 17 ayat 1 sampai 9. Kita baca pelan-pelan, setiap ayat saya akan ulangin supaya kita baca 2 kali. Luar biasa janji Tuhan ini. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Jadi Abram berumur 99, Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah yang Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kemudian ayat 2, Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Jadi Tuhan membuat perjanjian. Kita sekarang kalau buat perjanjian, kita pergi ke notaris. Ini perjanjian awal pada masih zaman purbakala, Tuhan sudah membuat perjanjian. Jadi ini bukan cuma sekedar Tuhan ngomong dengan Abraham, Tuhan membuat perjanjian. Ya, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Ayat 3. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya. Ayat 4. Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Jadi perjanjian itu dibuat oleh Tuhan dengan Abraham. Kalau kita membuat perjanjian, selalu ada para pihak.
Pihak pertama namanya siapa, berjanji melakukan apa. Pihak kedua namanya siapa, berjanji melakukan apa. Ini Tuhan melakukan perjanjian dengan Abraham. Dari pihakku, kata Tuhan, ya, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Dan itu kejadian sampai hari ini. Abraham adalah bapa dari banyak sekali bangsa. Bangsa Israel, bangsa Arab, dan bangsa-bangsa yang ada di Timur Tengah. Kemudian ayat ke-5. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ayat 6. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Ini perjanjian dari pihak Tuhan buat Abraham. Berikutnya ayat 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Berikutnya lagi. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Ini diulang lagi kan ayat 8 ini. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Ayat 9 kita baca. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Jadi ini adalah perjanjian antara pihak pertama Tuhan, pihak kedua Abraham. Pihak pertama, Tuhan akan membuat Abraham menjadi sangat besar, keturunannya sangat banyak, negeri yang didiami akan menjadi milik Abraham dan keturunannya. Dari pihak Abraham, dia harus memegang perjanjian-perjanjian Tuhan. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan harus dilakukan, turun-temurun. Jadi inilah perjanjian. Nah, perjanjian itu, perjanjian antara dua belah pihak itu seringkali juga disebut covenant. Covenant itu adalah perjanjian yang dilakukan, butir-butirnya ada, poin-poinnya ada, sehingga ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak. Itulah covenant. Nah, tahun 2026 ini, Bapak Ibu sekalian, saya itu, tahun ini tahun istimewa buat saya, karena ini adalah tahun ke-30 saya bekerja di perbankan, di institusi keuangan. Tahun ke-30. Saya bekerja mulai pertama kali tahun 96. Jadi, selama 30 tahun saya bekerja di dunia keuangan, saya itu punya sesuatu bidang yang sangat spesifik, yaitu di bidang penyaluran kredit. Selama 30 tahun, saya itu kerjanya menyalurkan pinjaman, menyalurkan kredit. Dari korporasi, kredit kepada korporasi, kredit kepada pengusaha menengah, pengusaha kecil, sampai kepada individual. Saya menyalurkan pinjaman dari yang pinjam nominalnya 2 triliun rupiah, sampai kepada yang 500.000 rupiah. Semua sudah saya jalankan selama 30 tahun ini. Sehingga saya itu benar-benar selama bekerja, ekspertisnya itu di bidang penyaluran kredit. Nah, waktu penyaluran kredit diberikan, itu selalu ada yang namanya perjanjian. Perjanjian antara pihak yang memberikan pinjaman dengan pihak yang menerima pinjaman. Selalu ada perjanjian. Dan di situ dicantumkan dengan jelas tugas dan tanggung jawab apa yang harus dilakukan oleh yang memberikan pinjaman dan apa yang harus dilakukan oleh yang menerima pinjaman. Semua sangat jelas. Tapi selama 30 tahun, saya tuh melihat banyak sekali orang ya yang tidak mentaati apa yang sudah diperjanjikan. Jadi misalnya diperjanjikannya pembayarannya harus tepat waktu dan sebagainya, tidak dilakukan. Jadi waktu awalnya minta pinjaman, wah wajahnya manis sekali. Begitu sudah tidak bisa bayar, sudah tidak bisa dihubungin lagi. Tiba-tiba sudah berubah jadi
monster, nggak bisa dihubungin lagi. Jadi saya itu melihat karakter manusia seperti itu. Nah, padahal pinjaman itu adalah sesuatu yang diperjanjikan. Bahkan kalau kita memberikan pinjaman dalam bentuk yang ada agunan yang berupa hak tanggungan, di dalam hak tanggungan itu, di dalam akte hak tanggungan itu ada irah-irah. Irah-irah itu tulisannya setiap kali dibacakan oleh notaris, itu pasti ada demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah judul yang ada di akte. Jadi setiap akte yang dibacakan itu selalu ada irah-irah yang judulnya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi setiap kali orang ambil pinjaman itu menyebut nama Tuhan, berdasarkan Tuhan, demi nama Tuhan gitu. Bahkan orang-orang Muslim, teman-teman kita yang Muslim, mereka itu nggak berani ambil pinjaman dan tidak bayar sebelum meninggal. Karena apa? Karena menurut kepercayaan mereka itu sampai di akhirat masih akan ditagih lagi utang-utangnya, ya kan? Bahkan secara hukum pun demikian. Yang namanya pinjaman itu tidak berhenti ketika seseorang meninggal dunia. Yang ada yang ketika seseorang meninggal dunia, maka hutang-hutangnya itu menjadi tanggung jawab dari ahli warisnya. Itu adalah perjanjian. Nah, manusia banyak kali ingkar janji. Makanya saya berpesan kepada jemaat yang ada di tempat ini, kalau nggak perlu-perlu amat jangan minjam. Kalau nggak bisa bayar, jangan pinjam. Karena waktu kamu pinjam itu, kamu membuat suatu perjanjian. Ketika kamu tidak membayar sesuai dengan perjanjian, maka kamu mengingkar terhadap janji. Tuhan tidak ingkar terhadap janjinya. Beda dengan manusia. Dia berjanji kepada Abraham. Dia membuat suatu perjanjian kepada Abraham. Dia tidak ingkar terhadap janjinya. Kita manusia, ya, banyak kali sudah berjanji, tidak ditepatin. Kita ingkar janji. Nah, kita harus belajar hari ini. Firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa bagaimana antara Tuhan dan Abraham membuat perjanjian yang kedua belah pihak itu mentaatinya turun temurun gitu. Ya, coba kita lihat ya. Kita baca, tidak seperti manusia Tuhan tidak pernah lalai. 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini harus kita garis bawahi hari ini. Ada lagi ayatnya, Mazmur 12 ayat 7 dan 8. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur pelaburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Jadi Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Dan dikatakan di dalam Mazmur ini, janji Tuhan itu murni, Tuhan yang akan menepatinya. Nah, sekarang mari kita lihat rangkaian ceritanya. Ya, kita tahu semua. Abraham kemudian memperanakkan Ishak. Ishak kemudian memperanakkan Yakub. Yakub kemudian memiliki 12 orang anak. Dan waktu anak dari anaknya yang ke-11 lahir, dari istri yang paling dia sayangin yaitu Rahel, Yusuf namanya, Yusuf kemudian dibenci oleh saudara-saudaranya karena Yakub sangat sayang kepada Yusuf. Singkat cerita, Yusuf dibuang. Yusuf dijual ke pedagang budak orang Midian. Yusuf dibawa ke Mesir. Sampai di Mesir, Yusuf hidup di keluarga Potifar, salah satu pegawai Firaun. Kemudian sampai di situ kehidupannya mulai membaik. Yusuf difitnah oleh istri Potifar, dibuang ke dalam penjara, masuk dalam penjara. Selama beberapa tahun di penjara. Kemudian Yusuf, oleh karena suatu hari kejadian ada mimpi dari Raja Firaun dan Yusuf bisa mengartikan mimpinya, Yusuf keluar dari penjara, diangkat menjadi penguasa
oleh Firaun. Dan Yusuf diminta untuk mengatur di Mesir karena mereka mempersiapkan diri terhadap kelaparan yang akan menimpa dunia. Jadi Yusuf menjadi penguasa di Mesir, mengatur segala sesuatu, mengatur penyimpanan, perbekalan buat makanan untuk mengantisipasi musim kelaparan. Kelaparan datang, seluruh dunia terkena dampaknya, termasuk Yakub beserta saudara-saudaranya yang masih hidup di tanah Kanaan. Kemudian Yakub mengirim anak-anaknya yang lain datang ke Mesir untuk membeli perbekalan. Bertemulah dengan Yusuf. Singkat cerita, Yusuf meminta mereka kembali pulang dan membawa Yakub datang ke Mesir. Yakub beserta seluruh sanak saudaranya, kurang lebih 70 orang, pindahlah seluruhnya ke Mesir, meninggalkan tanah yang sudah pernah diperjanjikan oleh Tuhan kepada Abraham. Jadi tadi yang kita baca, waktu Tuhan dalam Kejadian 13, ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, pandang sekelilingmu, lihatlah seluruhnya, ya, dari utara, timur, barat, selatan, semua tempat itu akan kuberikan kepadamu. Jalanilah panjangnya dan lebarnya, karena tanah ini akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu. Sudah diberikan. Kemudian Yakub pindah ke Mesir. Jadi tanah yang sudah diberikan kepada Abraham itu tidak ditempatin lagi oleh keturunannya, pindah ke Mesir. Yakub tinggallah di Mesir sampai akhir hidupnya, kemudian Yusuf juga sampai akhir hidupnya, dan tinggallah orang-orang Israel di Mesir selama beberapa ratus tahun. Sampai kemudian timbullah raja yang baru, Firaun, yang tidak mengenal Yusuf dan keluarganya, kemudian menjadikan mereka budak. Jadi orang Israel diperbudak oleh orang Mesir. Itu singkat cerita, ya. Kemudian apa yang dikatakan kemudian? Kita coba lihat. Keluaran pasal 2 ayat 24. Keluaran 2 ayat 24. Setelah seluruh keluarga Yakub pindah ke Mesir, mereka beranak pinak, beranak cucu di situ, menjadi makin besar, makin banyak, kemudian menjadi diperbudak oleh raja Firaun yang baru. Keluaran pasal 2 ayat 24. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Jadi waktu mereka sudah pindah ke Mesir, selama bertahun-tahun tidak dikatakan setelah Yakub meninggal, setelah Yusuf meninggal, itu selama ratusan tahun, dari Kejadian pasal 50 itu, ratusan tahun tidak ada ayatnya orang Israel itu berkomunikasi dengan Tuhan, berinteraksi dengan Tuhan, tidak ada ayatnya. Sampai tiba-tiba Keluaran pasal 1, Keluaran pasal 2 ini, mereka sudah menjadi budak, ratusan orang sudah jadi budak di Mesir. Terus dikatakan Tuhan mengingat perjanjiannya yang dulu dia ikat bersama Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan mengingat, Allah mendengar mereka mengerang, lalu Allah mengingat perjanjiannya. Jadi Tuhan mengingat janjinya. Firman Tuhan tadi katakan, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Apa yang Tuhan lakukan? Dia mengutus Musa. Musa yang lahirnya hampir dibunuh oleh Firaun, kemudian dibawa ke istana Firaun, tinggal dalam istana Firaun. Singkat cerita, dia bunuh orang Mesir karena berantem sama orang Israel. Kemudian dia lari ke tanah Midian. Selama kira-kira Musa pada saat itu sudah berusia hampir 80 tahun. Karena 40 tahun Musa hidupnya 120 tahun. Terdiri dari 3 fase hidup Musa. Fase pertama adalah dia dari kecil, dari lahir sampai di istana, tinggal di istana Firaun 40 tahun. 40 tahun yang kedua hidup Musa itu adalah di tanah Midian, menggembalakan kambing dan domba milik Yitro mertuanya. 40 tahun ketiga itu adalah di padang gurun membawa orang Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Jadi 3 fase hidup Musa. Jadi waktu Musa di tanah Midian, jadi kalau saya bisa perkirakan, ya mungkin kira-kira usianya di atas 70 tahun.
Musa masih kuat menggembalakan kambing domba Yitro, naik ke atas gunung gitu, sampai kemudian Tuhan panggil dia. Nah, Tuhan bawa Musa kembali ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel. Untuk apa dibebaskan bangsa Israel ini? Supaya Tuhan berpegang pada perjanjiannya dengan Abraham, membawa bangsa ini masuk kembali ke tanah yang dulu sudah pernah diperjanjikan dengan Abraham. Sehingga Musa dipimpin oleh Tuhan, Tuhan sendiri yang menuntun Musa, Tuhan sendiri yang memberikan tulah demi tulah, menghukum Firaun dengan tulah demi tulah, Tuhan sendiri yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Tuhan membelah laut di depan mata mereka, sehingga mereka bisa menyeberang. Jadi Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dengan tangannya yang ajaib untuk membawa bangsa Israel ini masuk ke tanah Kanaan, ke tempat yang sudah diperjanjikannya akan diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Nah, kalau kita lihat ya, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Ya, Tuhan selalu bekerja sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikannya. Makanya kita sebagai manusia ini sungguh amat sangat bersyukur. Setiap kali kita membaca Alkitab, kita melihat ada janji Allah yang ada di Alkitab. Ayat yang kita baca itu mengandung janji Allah. Tuhan tidak lalai. Ayat itu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Apapun ayatnya. Ketika kita membaca sesuatu ayat, ketika kita dalam doa kita, ketika kita dalam kesulitan kita, pergumulan, dan Tuhan memberikan satu ayat, ayat itu adalah janji Tuhan, mengandung unsur janji Tuhan, dan pasti Tuhan genapi dalam hidup kita, karena Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Bayangkan Abraham sudah mati, Ishak sudah nggak ada, Yakub sudah mati, Yusuf sudah nggak ada, semua keturunannya sudah nggak ada, tapi Tuhan tidak lupa pada janjinya. Dia repot-repot cariin Musa, bawa Musa pulang dari Midian ke Mesir. Dia repot-repot tunjukkan kekuasaannya kepada Firaun, menghukum Firaun dengan tulah demi tulah. Demi apa? Demi menggenapi janjinya. Orang Israel dibawa ke Mesir. Tapi kalau kita lihat orang Israel ini, Tuhan sudah menuntun mereka luar biasa. Kadang-kadang saya berpikir, apa Tuhan kita itu pilih kasih ya? Kok orang Israel dibelanya habis-habisan gitu ya? Kalau kita pikir pilih kasih, kembali lagi kita ingat, Tuhan pernah melakukan pengikatan perjanjian dengan Abraham. Makanya orang Israel ini sangat amat dibela oleh Tuhan. Bayangkan ya, kalau kita lihat ya, kalau kita tidak paham konteksnya, kita pikir Tuhan pilih kasih. Tapi Tuhan ternyata punya covenant yang harus dilakukan karena dia adalah Tuhan yang tidak pernah lalai menggenapi janjinya. Jadi dia harus melakukan itu. Dia membawa orang Israel keluar. Bayangkan ya, sampai laut dibelah sama dia. Orang Israel ini dikasih makanan gratis, mana yang turun dari surga. Pada siang hari mereka diteduhkan dengan tiang awan. Pada malam hari mereka dihangatkan dengan tiang api. Apa saja yang mereka mau dipenuhi. Mereka mau minum, gunung batu mengeluarkan air. Dilindungi, dijaga, diberkati. Tapi mereka selalu tidak pernah melakukan perjanjian yang dulu nenek moyangnya itu sudah lakukan pengikatan kepada Tuhan. Tadi kita baca kan, dikatakan bahwa waktu di dalam Kejadian pasal 17 tadi ya, itu dikatakan lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun temurun. Tapi orang Israel ini tidak, dia selalu melanggar janji Tuhan ya. Mereka, apapun yang mereka lakukan, apapun yang dilakukan oleh Tuhan, mereka tidak balas itu dengan penuh kasih. Mereka ada saja melanggarnya. Suatu hari Tuhan meminta Musa naik ke Gunung Sinai. Tuhan memberikan Musa hukum Taurat.
10 hukum, 10 firman yang dituliskan oleh Musa dalam loh batu. Sambil Musa ada di atas, apa yang dilakukan orang Israel di bawah? Mereka memberontak terhadap Tuhan. Mereka minta Harun buka perhiasannya mereka semua, bikin patung untuk mereka sembah. Inilah Allah kami yang telah membawa kami keluar dari Mesir. Kadang-kadang kalau kita mikir ya, mereka lihat Tuhan belah laut, mereka lihat Tuhan kasih mana, mereka lihat Tuhan lindungi mereka dengan tiang api dan tiang awan. Tapi waktu Musa pergi sekian lama, mereka mendirikan patung lembu emas dan bilang, inilah Tuhan kami yang membawa kami keluar dari Mesir. Kadang-kadang nggak masuk akal orang Israel ini. Ya. Jadi itu harus jadi pelajaran buat kita ya. Setiap kali kita menomorduakan Tuhan, Tuhan tuh sakit hati. Tuhan melihat dari atas gunung Sinai. Tuhan suruh Musa turun. Tuhan sakit hati terhadap bangsa ini. Dan apa yang terjadi? Saya ingin bawa kalian, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, lihat Keluaran pasal 33. Keluaran pasal 33 ini penting sekali. Dan ini adalah firman Tuhan apa yang ingin saya ceritakan kepada Bapak Ibu sekalian pada hari ini. Keluaran 33 ya. Kita baca. Ini adalah satu pasal, tepat satu pasal setelah kejadian patung lembu emas. Jadi setelah kejadian patung lembu emas itu Keluaran pasal 32, ini adalah satu pasal. Kita baca Keluaran 33 ayat 1 sampai 3a saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian. Jadi, saya akan ayat 1. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Jadi Tuhan bilang sama Musa di ayat 33 ini, setelah kejadian patung lembu emas itu, Tuhan bilang kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kuperjanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Jadi Tuhan bilang di ayat 1 ini, saya sudah menggenapi janji saya mau kalian masuk ke negeri itu yang telah kuikat dengan sumpah untuk kuberikan kepada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Itu ayat 1. Ayat 2, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Jadi tanah Kanaan yang ditinggalkan oleh Yakub itu waktu pindah ke Mesir sudah ditinggalin lagi oleh suku-suku lain. Ada orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. Sudah ditinggalin lagi. Sehingga waktu mereka mau masuk lagi ke negeri itu, mereka harus mengalahkan orang-orang itu. Nah, Tuhan memberi janji lagi nih, ayat 2. Pergilah, aku akan mengutus malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau semua lawan-lawan itu. Jadi Tuhan, pertama, tadi ayat 1 katakan, kamu akan masuk ke negeri yang sudah kuberikan kepada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Ayat 2, Tuhan bilang, aku akan mengirim malaikat pelindung berjalan di depanmu, halau semua musuh-musuhmu. Ayat 3a, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Jadi dalam 3 ayat pertama ini, ya, kita baca, kita lihat ya. Pertama, Tuhan berikan penyertaan dan perlindungan. Malaikat berjalan bersama mereka. Yang kedua, Tuhan berikan apa? Tuhan berikan kemenangan. Kemenangan atas musuh, kemenangan atas semua persoalan, kemenangan atas semua problem hidup mereka. Yang ketiga apa? Tuhan memberikan berkat yang berkelimpahan, yaitu suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bukankah ini semua hal yang kita cari sebagai manusia? Pertama, ada perlindungan, ada jaminan perlindungan, ada jaminan penyertaan. Ada malaikat yang akan berjalan di depanmu. Siapa yang gak mau ada malaikat jalan tiap hari di depan dia, kemanapun dia pergi,
Malaikat jalan di depan dia. Itu yang kita cari. Yang kedua, Tuhan bilang apa? Aku akan kalahkan semua musuh-musuhmu. Artinya apa? Tuhan akan membantu kita mengalahkan semua persoalan hidup kita, problem kita, masalah kita, dikalahkan. Yang ketiga apa? Negeri yang berlimpah susu dan madunya, artinya itu adalah berkat yang berlimpah-limpah. Semua mau kan? Semua kita mau. Tapi coba baca ayat selanjutnya. Baca ayat 3b. Apa yang dibilang Tuhan? Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Jadi Tuhan bilang sama orang Israel di sini, aku kasih kamu perlindungan, aku kasih kamu kemenangan, aku kasih kamu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Tapi aku tidak akan jalan bersama dengan engkau. Jalan sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara paham 3 ayat ini? Dikasih semua yang mereka mau, tapi Tuhan bilang, aku tidak akan jalan bersama dengan kamu. Kamu bangsa yang tegar tengkuk. Ayat 4. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Ayat 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Ayat 6. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. Jadi kalau kita cuma baca ayat 1, 2, dan 3a saja, kita melihat bahwa Tuhan memberikan, karena janjinya kepada Abraham, bukan karena Tuhan mau kasih mereka ya, tapi karena Tuhan ingat dia sudah pernah berjanji kepada Abraham dulu, mengikat perjanjian, dan perjanjiannya itu adalah dia bersumpah demi namanya sendiri akan diberikan kepada Abraham. Maka Tuhan adalah Tuhan yang tidak lalai menepati janjinya. Dia menepati janjinya. Saya kasih kamu perlindungan, kemenangan atas musuh-musuhmu, dan negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Itu akan saya kasih, karena Tuhan sudah pernah berjanji. Tapi aku tidak akan jalan bersama dengan engkau, karena kamu bangsa yang tegar tengkuk. Karena aku sesaat pun aku jalan sama engkau, aku tidak tahu lagi, aku akan membinasakan kamu semua. Begitu kata-katanya. Jadi bagi orang Israel ini terasakan sebagai suatu ancaman yang sangat menakutkan, bahwa Tuhan kasih mereka apa yang Tuhan sudah pernah janjikan kepada Abraham, tapi Tuhan tidak akan berjalan bersama mereka. Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ini diberikan, pilihan ini diberikan kepada kita, kira-kira apa yang akan kita pilih? Sony, saya akan kasih kamu segala macam kekayaan, kesuksesan, ketenaran, kemenangan atas apapun semua yang kamu buat. Tapi aku tidak akan jalan bersama-sama dengan kamu. Jalan sendiri aja. Dijauhkan Tuhan kiranya itu dari kita. Kalau saya harus memilih, saya akan bilang lebih dari segalanya. Kita inginkan Tuhan bersama-sama dengan kita. Orang Israel ini pun begitu. Mendengar ancaman yang mengerikan itu, orang Israel ini gak berani melangkah. Mereka buka perhiasannya semua, mereka berkabung. Karena mereka tahu kalau Tuhan tidak jalan bersama dengan mereka, lebih baik mereka tidak jalan. Jadi kalau Tuhan berikan itu kepada kita mau pilih mana? Mau pilih kesuksesan, ketenaran, keberhasilan, kekayaan, tapi tidak bersama dengan Tuhan, atau bersama Tuhan? Kalau Tuhan kasih kita kesempatan itu, mari kita katakan lebih dari segalanya, Tuhan.
kita inginkan Tuhan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita itu cuma cari berkatnya, bukan cari Tuhannya. Selanjutnya kalau kita lihat ya, apa yang dikatakan Musa, ayat 13 sampai 16. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Sampai 16. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Ayat 15 tadi ya, kata Musa kepada Tuhan ya, kalau engkau tidak membimbing kami, ya Tuhan, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Inilah yang seharusnya jadi doa kita. Tuhan, jalanlah bersama dengan aku tiap hari. Janganlah biarkan aku sendiri. Aku lebih baik gak jalan kalau Tuhan tidak jalan bersama dengan aku. Kita kadang-kadang ingin berkatnya saja, bukan pemberi berkatnya. Kita ingin berkatnya saja, bukan Tuhan. Ya. Dia ingin kita itu mengasihi dia lebih daripada berkat-berkatnya. Dia mau kita mengingini dia itu lebih daripada hal-hal yang lain. Dia ingin kita mengutamakan dia dalam hidup kita. Ayat 16 tadi berkata ya, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Jadi karena Tuhan, ini kata Musa, tuh karena Tuhan berjalan dengan mereka, dengan umatnya, ya, maka mereka itu dibedakan. Jadi bukan pilih kasih, kita harus paham konteksnya kenapa orang Israel ini belain sama Tuhan. Karena Tuhan berjalan bersama dengan mereka, maka mereka itu dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Dari ayat ini kita bisa belajar bahwa kita bisa menjadi beda dari orang-orang lain, beda daripada orang-orang yang ada di sekitar kita, kalau Tuhan berjalan bersama dengan kita. Makanya Musa itu berkata, Tuhan tahu, Musa tahu ya, kalau dia jalan tanpa Tuhan, itu adalah suatu kengerian, dan dia nggak mau jalan tanpa Tuhan di sampingnya. Mari kita juga katakan, mari hari ini firman Tuhan ini, Keluaran pasal 33 ini menjadi pelajaran yang bisa kita petik pada hari ini. Tuhan memang menjanjikan memberikan kepada kita jaminan perlindungan, jaminan kemenangan, jaminan berkat yang berlimpah. Tapi kita nggak mau itu semua kalau Tuhan tidak ikut jalan bersama dengan kita. Kita hanya percaya bahwa kalau Tuhan bisa pegang tangan kita dan jalan bersama kita setiap hari, semua yang namanya perlindungan, kemenangan, dan berkat berlimpah itu akan ikut bersama dengan kita. Bahkan plusnya, kita itu menjadi beda, tampil beda di antara orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Hari ini kita belajar firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan selalu setia kepada janjinya. Apakah kita setia kepada janji yang pernah kita ucapkan kepada Tuhan? Kita mungkin waktu berdoa dulu, waktu saat teduh, waktu dalam kesusahan, kita pernah berjanji kepada Tuhan. Masih setiakah kita dengan janji itu? Itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran yang kita petik hari ini, semua yang Tuhan berikan kepada kita menjadi nggak ada artinya kalau Tuhan sendiri tidak berjalan bersama-sama dengan kita. Kalau Tuhan tidak bersama-sama dengan kita, kita siap untuk menghadapi berbagai kengerian, kesulitan, dan tantangan hidup. Hari ini marilah kita
mau berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan, kami akan coba setia dengan apa yang sudah pernah kita ikrarkan, kita perjanjikan dengan Engkau. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita. Tuhan mengenapi janjinya dalam hidup kita, tapi juga Tuhan selalu berjalan bersama-sama dengan kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita sama-sama nyanyikan lagu. Bila Engkau tak beserta, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpinlah langkahku dengan kasih karunia-Mu. Bimbing langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Engkau besertaku, ku tak mau berjalan. Jangan biarkan kami jalan sendiri, Tuhan. Kami perlu Tuhan untuk memimpin langkah hidup kami. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, berjalanlah denganku. Besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Setiap waktu berjalan Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, berjalanlah denganku. Berjalan bersama kami, Tuhan. Jika Engkau tidak bersama kami tidak dapat melakukan apapun juga. Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai, Allah yang berjanji dan Allah yang setia. Allah setia memenuhi janjinya. Hanya kami manusia inilah yang tidak setia dan tidak taat. Tolong kami yang ada ini, Tuhan, untuk jadi orang-orang percaya dan melangkah bersama Tuhan dengan ketaatan, dengan kesetiaan. Terima kasih Yesus. Terima kasih apa yang kami dengar ini. Kiranya dapat kami mengerti rencana kehendak-Mu, Tuhan, bahwa Engkau ingin kami setia dan melangkah bersama Engkau dalam ketaatan. Terima kasih. Kami tidak menginginkan berkat-Mu saja, tapi kami inginkan pribadi-Mu itu, Tuhan. Terima kasih Yesus. Ajarkan pada jemaat ini, ajarkan pada setiap orang percaya untuk menginginkan Tuhan lebih dari segalanya. Terima kasih.
dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Sony yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah ini. Dalam nama Yesus Kristus. Terimalah berkat, kasih karunia anugerah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau hari ini sampai selamanya. Tuhan memberkati engkau di rumahmu, di pekerjaanmu, di sekolah dan mata pelajaranmu. Tuhan mengawali engkau, menyertai, bukan hanya sementara, tapi untuk selamanya. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Yesus Kristus yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin.